Zenitsu. Hai, halo, apa kabar semuanya? Yes, akhirnya saya Mika Kargisa bisa balik lagi. Kali ini masih di segmen refleksi. Setelah sekian lama mandek nih, project yang satu ini hanya sampai di episode pertama aja. Udah berasa drakor aja ya, ada episodenya. Akhirnya saya putuskan untuk melanjutkan lagi karena permintaan dari beberapa teman yang sangat amat peduli banget dan merasa sayang kalau seandainya project yang satu ini terhenti begitu aja. Mungkin teman-teman bertanya, kenapa sih lama banget melanjutkan project yang satu ini? Toh sebenarnya cuma tinggal tentuin topik, rekam, jadi kan? Kalau dibayangkan sih memang semudah itu. Tapi realitanya ketika kita ingin menghadirkan karya yang sesuai dengan diri kita, atau ya yang cenderung idealis, apalagi baru memulai merintis karya itu, tentu gak mudah. Kita bakal dihadapkan dengan momen jujur sama diri sendiri dan akhirnya paham bahwa suatu karya atau buah kreativitas yang sesungguhnya, yang kata orang dari hati, akan terasa berbeda saat dinikmati, akan punya soul tersendiri. Dan saya lagi mencoba mengusahakan itu selama ini. Yap, momen belajar jujur sama diri sendiri sebenarnya menjadi proses memerdekakan diri juga. Nah, kali ini kita ngomongin soal merdeka nih. Selama ini kata merdeka mungkin identik dengan negara kan. Tapi di segmen kali ini saya mencoba membahas merdeka dari sisi diri kita sebagai manusia. Merdeka atas diri kita sendiri. Seringnya dengan atau tanpa kita sadari, kita gak sejalan dengan diri kita. Gak sejalan antara otak dan hati, gak sejalan antara pikiran dan perasaan. Pasti pernah kan di suatu waktu ngerasa sedih tapi kita mencoba agar tetap terlihat bahagia, tetap strong gitu ya. Saat marah, kita memendam kemarahan itu dan membuat kita tersiksa sendiri. Selain itu, bisa jadi nih saat kita mau nangis, kita malah bilang sama diri kita bahwa aku gak boleh nangis. Apa sih cuma gini doang, cengeng banget. Aku harus kuat, nangis cuma bikin aku terlihat lemah dan sejenisnya. Itu baru urusan emosi, urusan perasaan. Belum lagi saat pengen melakukan sesuatu. Kata hati sih bilang kita harus melakukan suatu hal, tapi kita membuat pertimbangan-pertimbangan yang kita pikirkan sendiri dan berujung pada pertanyaan, yakin nih mau buat yang ini? Emang bisa? Emang bakal sukses? Payahnya itu kita tujukan ke diri kita sendiri. Poin ini nih saya ngalamin banget. Makanya project yang satu ini lanjutnya lama banget. Nggak sampai di sana. Saat memutuskan sesuatu pun sebelumnya kita bakal bertanya-tanya, apakah keputusan itu tepat? Apakah itu nggak merugikan diri kita atau orang lain? Dan berbagai pertanyaan lainnya. Padahal kita tahu bahwa setiap keputusan itu punya resikonya sendiri, punya konsekuensinya, dan kita cuma perlu mencari tahu gimana cara menghadapi resiko tersebut. Tapi sayangnya belum apa-apa kita sudah berpikir bahwa lebih baik nggak ngambil keputusan apapun agar aman, tapi malah membuat kita jadi stuck, gak berkembang. Kita jadi mikir terus dan terus, bikin jam tidur kita terganggu, bikin kita gak nyaman dengan diri kita, bikin kita hidup seperti tidak hidup. Dari sekian contoh yang saya sebutkan tadi, kira-kira ada gak nih yang kamu alami atau kamu merasa bahwa itu kamu banget selama ini? Selamat, kamu sedang menghadapi proses memerdekakan diri. Konsep sederhana dari kata merdeka adalah saat kita bisa nyaman menjalani hidup tanpa tekanan. Tapi sepertinya mustahil ya, karena bakal ada masalah dan tekanan setiap saat. Iya gak sih? Bagi saya, saat saya bisa tidur lelap, makan dengan lahap, mengekspresikan diri sebagaimana mestinya, sedih dan bahagia secukupnya, itu adalah poin merdeka untuk diri saya pribadi loh ya. Mungkin konsep merdeka kita gak sama. Kamu, dia, dan mereka, atau kita semua punya sudut pandang sendiri melihat gimana diri kita bisa merdeka. Bagaimana kita bisa menjalani hidup dengan cara kita. Tapi lagi-lagi, kita butuh rasa nyaman terhadap diri kita dulu untuk bisa menjalani itu dengan baik. Satu-satunya yang menurut saya membuat kita semua menjadi sama dalam proses memerdekakan diri adalah saat kita dihadapkan pada momen jujur terhadap diri sendiri seperti yang sudah saya katakan sebelumnya.
Kalau sampai saat ini kamu masih suka denial, masih suka menyangkal apapun kata hatimu, gak mau menerima realita hidup yang kamu jalani dan yang kamu alami, masih terbebani dengan masa lalu, atau ya kata kerennya belum move on lah ya, kamu belum merdeka. Gimana bisa kita lanjut bertahan dan berjuang membuat negara kita tetap merdeka kalau kita sendiri belum bisa memerdekakan diri kita dari semua pikiran-pikiran yang kita bentuk yang ternyata menjadi penghambat untuk kita bisa maju menjadi versi terbaik dari kita sendiri. Mulai sekarang, ayo sama-sama kita belajar merdeka atas diri kita masing-masing ya. Belajar mengenal pikiran mana sih yang baik, yang mendorong kita melakukan lebih banyak kebaikan, dan yang mana yang tidak, tepatnya yang membuat kita terhambat dan diam di tempat. Jujur sama diri sendiri, ketika pengen sedih, bersedihlah, tapi ingat untuk kembali bahagia. Ketika marah, sadari bahwa gak semua bisa sesuai dengan kehendak kita kan. Ketika bimbang menentukan keputusan, ingat bahwa setiap hasil dari keputusan apapun nantinya harus berani kita hadapi. Terima bahwa masalah akan selalu ada. Terima juga bahwa kita disertai dengan sekian banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan. Tapi itu aja ternyata gak cukup. Kita perlu meyakinkan diri untuk berani menghadapi masalah-masalah tersebut, dan yakinkan diri bahwa kita punya kelebihan dan keunikan yang kita bawa juga. Dengan begitu, semua akan terasa nyaman untuk dijalani. Sampai di sini kamu sudah punya bayangan konsep merdeka atas dirimu seperti apa? Atau sudah tahu mau membenahi bagian mana dalam hidupmu yang selama ini membuat kamu merasa stagnan dan tidak berkembang? Semoga kamu menemukan jawabannya ya. Dan semoga kita semua punya semangat kembali untuk bisa membuat diri kita merdeka dari segala sesuatu yang menghambat selama ini, khususnya yang datang dari dalam diri kita sendiri. Ketemu ya poin penting dari merdeka atas diri sendiri ini. Jadi lumayan panjang nih. Tapi semoga kamu gak bosan mendengarkannya atau malah pengen lagi saya bahas yang lain. Boleh-boleh aja. Semoga sih kita bisa bahas banyak hal yang membuat kita sama-sama berefleksi, melihat diri kita kembali, berbenah, dan menjadi lebih baik lagi tentunya. Sekian dulu untuk segmen refleksi kali ini. Kita jumpa lagi nanti di segmen selanjutnya ya.